Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-381, dengan judul Hadiah Murah Hati. Langsung ke dalam alurnya. Individu bermata dua terbunuh begitu saja. Semua orang tampaknya menjadi sangat ketakutan. Saudara batu yang lebih kuat dan lebih lemah telah diputuskan, dan pertempuran telah berakhir. Mereka telah menantikan ini begitu lama, dan saatnya telah benar-benar tiba. Para penonton tenggelam dalam keheningan. Mereka semua sangat terguncang. Individu dua murid yang begitu kuat terbunuh begitu saja. Selama tahun-tahun kuno, murid ganda itu dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh orang seperti itu. Mereka tak tertandingi, namun pada akhirnya, legenda seperti itu telah hancur hari ini. Hong, tempat ini meletus dengan kebisingan dan aksi. Suara kerumunan membanjiri daerah ini dan menelan segala arah. Yi, tunggu, masih ada bola mata di pemandangan yang menunjukkan sinarnya. Salah satu individu di sana berteriak kaget, menarik perhatian banyak orang. Di dalam medan pertempuran abu-abu, ada bola mata yang menggelinding di tanah. Itu kemudian berubah menjadi seberkas petir dan terbang menuju Si Hao. Itu meletus dengan cahaya yang cemerlang, dan dengan suara peng, itu meledak. Semua jenis simbol mulai berkedip-kedip, dan hujan cahaya yang menyilaukan menyebar keluar, seolah-olah itu berasal dari kehampaan. Si Hao mengeluarkan erangan teredam saat beberapa lubang berdarah dibuka di tubuhnya. Semua orang menjadi ketakutan. Semua orang tahu betapa kuatnya tubuh Si Hao, namun masih bisa menembusnya. Darah menetes keluar, membuktikan betapa mengerikan serangan ini. Meskipun individu dengan dua pupil telah jatuh, bola mata yang ditinggalkannya masih sangat mengejutkan. Baru sekarang pertempuran itu akhirnya dianggap telah berakhir. Si Yi terbunuh, menghilang dari Sky Battlefield. Terlepas dari darah yang mewarnai medan pertempuran abu-abu kecoklatan, tidak ada yang benar-benar tertinggal. Setelah gelombang keheningan, Sky Battlefield menjadi riuh lagi. Berita dengan cepat menyebar ke segala arah. Ada banyak orang yang tidak bisa datang ke sini dan menyaksikan pertarungan, jadi sekarang pertempuran akhirnya berakhir, efek samping yang hebat secara alami akan terjadi. Seperti yang diharapkan, seluruh alam dewa kekosongan terguncang. Semua pihak tercengang, dan setiap sekte dibiarkan dengan kejutan yang tak terlukiskan. Astaga, Si Yi yang lahir alami seperti dewa terbunuh. Apakah ini nyata? Anda harus tahu bahwa dia memiliki dua murid. Petik 2. Sungguh sulit dipercaya. Si Yi yang diberkati secara alami telah kalah. Seluruh wilayah gurun akan terguncang karena ini. Seorang pemuda legendaris telah jatuh. Petik 2. Itu adalah adik laki-laki Stone yang memerintah dengan kemenangan. Generasi ini sekarang akan menjadi miliknya, dan mulai saat ini, dia akan memulai jalan yang mulia dan tak tertandingi menuju kebesaran. Dia akan memaksa mundur semua musuh di dunia ini. Petik 2. Alam Dewa Void sedang gempar. Semua orang dari segala arah kaget. Ketika berita kembali ke dunia nyata, itu menyebabkan banyak negara kuno yang besar menjadi kacau balau. Lagi pula, tidak semua orang memasuki alam Void God, jadi berita mengejutkan ini berlalu seperti badai. Harus diketahui bahwa pertempuran ini menarik perhatian banyak orang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran ini mengguncang seluruh dunia. Setiap bagian dari wilayah gurun sedang mendiskusikan pertarungan mengejutkan antara dua saudara batu. Kenyataannya, karena berita dengan cepat menyebar keluar, Sky Battlefield belum tenang. Gelombang keributan tidak berhenti, dan malah cukup ganas. Medan perang abu-abu terbentuk dari meteorit dan diukir dengan simbol dewa dan iblis. Di atas berdiri seorang pemuda yang tubuhnya berlumuran darah.
Luka-lukanya parah, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani menunjukkan penghinaan padanya. Mereka semua menatapnya dengan hormat. Pertarungan antara dua pemuda terkuat di wilayah gurun telah berakhir, dan pemenangnya adalah pemuda sejati yang tiada bandingnya. Masa depannya sangat luar biasa, dan dia akan menempa legenda yang tak terkalahkan. Bahkan individu dengan dua murid dibunuh olehnya, jadi seberapa besar pencapaiannya di masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu. Mengganggu medan perang langit di hadapanku, kalian semua benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Perwujudan domain melepaskan kekuatan ilahi yang menggelegar. Dia sangat marah. Dia pindah ke tempat orang-orang danau roh iblis berada dan mengulurkan tangan yang besar. Itu menutupi suatu wilayah, dan mereka yang berada di dalamnya melepaskan tangisan ngeri. Mereka merasa sulit untuk membela diri, dan semuanya gemetar. Honglong. Tangan itu menutupi langit. Tangan besar perwujudan domain itu mengelilingi kelompok individu ini dan kemudian perlahan-lahan menutup. Itu sangat besar seperti gunung. Puh, semua orang ini meledak. Mereka berubah menjadi gumpalan kabut berdarah, dilenyapkan oleh tangan hijau yang sangat besar. Ini semua adalah ahli yang telah bekerja sama dalam serangan rambut laba-laba emas, dan semuanya sekarang sudah mati. Ekspresi laba-laba emas itu jelek. Dia berubah menjadi bentuk manusia, dan pada saat ini, pembuluh darah muncul di dahinya. Matanya merah, dan tinjunya terkepal erat. Namun, pada akhirnya, dia menahan amarahnya. Jika dia berani bertindak sombong di sini, maka dia mungkin akan dibunuh. Perwujudan domain adalah kehendak dari alam Dewa Void. Dia bertanggung jawab atas tanah murni ini dan memiliki kekuatan tertinggi. Berapa banyak orang yang berani menentangnya? Melakukan hal itu akan membawa akhir bagi mereka. Di masa lalu, sebenarnya ada orang yang berani melakukannya, tetapi laba-laba emas besar jelas bukan salah satu dari orang-orang itu. Dia tidak begitu berani. Perwujudan domain menyapu pandangan dinginnya ke kerumunan. Tidak hanya dua dari Sky Battlefield yang rusak, ada orang yang berani secara sembarangan mengganggu pertempuran besar, membuatnya marah. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak dari Heaven Mending Sect, karena artefak terlarang itu luar biasa aneh. Itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Di seluruh medan perang ini, Si Hao mungkin satu-satunya yang tahu bahwa justru orang-orang nenek Si Hua yang mengambil tindakan, karena dialah yang secara pribadi mengalaminya. Si Hao berdiri dengan tenang di dalam medan pertempuran abu-abu, diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan merawat luka-lukanya. Pertempuran ini telah menyebabkan dia membayar biaya yang sangat besar, yang hampir bisa dianggap setengah kekalahan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran yang begitu sulit. Jika Si Yi terus melawannya dengan murid ganda, maka itu akan menjadi lebih sulit. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang akan hilang saat itu. Kenyataannya, banyak orang merasa sangat menyesal, terutama para ahli tertinggi itu. Mereka berharap bahwa individu dengan dua murid itu akan mengungkapkan misteri terbesarnya yang paling dalam sehingga mereka bisa melihat betapa menakjubkannya itu. Dari masa lalu hingga saat ini, misteri mendalam dari murid ganda selalu dikenal sebagai yang tak tertandingi. Mereka yang mencoba melawan mereka semua terbunuh, memberi mereka reputasi yang termasyur. Mereka akhirnya sempat menyaksikannya hari ini, tapi Si Yi tidak sempat memamerkannya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Si Hao berdiri tanpa bergerak lama sebelum akhirnya duduk perlahan. Itu karena lukanya terlalu parah. Tadi, dia tidak berani bergerak sembarangan karena takut dimanfaatkan oleh orang lain, dan baru sekarang dia merasa sedikit lebih baik melakukannya. Seluruh tubuhnya bersinar. Lukanya menutup dan tulangnya bergabung kembali, tetapi dia tidak memiliki kemampuan alami murid ganda untuk segera pulih.
Dia hanya menjahit sementara semuanya. Untuk membunuh Si, adik batu membayar biaya yang setara. Setidaknya ada 8 atau 9 tulang yang patah. Bahkan ada celah di organ dalamnya yang perlu disembuhkan. Namun, vitalitasnya masih mencengangkan. Segera, esensi darahnya mulai bergolak dan melonjak seperti laut besar. Itu mengelilingi tubuhnya dan membuatnya bersinar cemerlang. Ini terlalu konyol. Tubuhnya sangat kuat sampai tingkat yang konyol. Terlepas dari tulangnya yang tidak dapat segera dipulihkan, dia praktis telah pulih sepenuhnya, bukan? Semua orang menyaksikan dengan ekspresi tertegun. Sky Battlefield mengalami keributan besar. Ada beberapa yang bahagia, dan ada yang depresi. Bahkan ada beberapa yang mengutuk. Semuanya merasakan sesuatu yang berbeda. Dia memilih untuk menggunakan tulang makhluk tertinggi, tapi pada akhirnya dipukuli sampai mati bahkan tanpa kesempatan untuk menampilkan misteri mendalam dari dua murid. Yer meninggal dengan tidak adil. Kerabat Si berduka. Seorang pemuda seperti dewa terbunuh dalam pertempuran. Bagi mereka, rasanya seakan seluruh langit telah runtuh, dan semua harapan telah hilang. Di sisi lain, laba-laba emas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sedih. Ini benar-benar mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Kerugiannya sangat besar. Perintah untuk menggunakan artefak rahasia leluhur mereka diberikan olehnya. Namun pada akhirnya, itu menyebabkan lebih dari 10 anggota klannya mati. Sebuah area kosong besar telah dibuka di belakangnya. Dia terpaksa menahan amarahnya. Saudara laba-laba emas, aku ingin tahu apakah undanganmu masih berlaku. Beberapa ahli tertinggi yang tidak cocok dengan laba-laba iblis diejek. Laba-laba emas itu mendengus. Sebelum pertempuran, dia mengirimkan undangan ke ahli tertinggi Archaic Divine Mountains untuk mengadakan perayaan, karena dia berasumsi bahwa Si akan menang. Sekarang setelah ada hasil seperti ini, dia mungkin juga telah menamparkan wajahnya sendiri. Dia benar-benar dipermalukan di depan semua orang ini. Apa itu di langit? Ada semacam benda ilahi yang turun. Seseorang berteriak dengan waspada. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di langit, menciptakan bentangan cahaya yang cemerlang. Ada bidang cahaya yang turun. Penghargaan. Ini adalah objek suci alam dewa kekosongan. Mereka yang bisa memasuki Sky Battlefield semuanya akan menerima berkahnya, dan pemenang secara alami akan mendapatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Sementara itu, loh batu muncul di semua bagian alam dewa kekosongan. Mereka berkilau dan tembus cahaya dengan karakter yang berkedip-kedip tentang mereka, memberitahu seluruh dunia tentang semua yang terjadi. Itu, fragmen buku perunggu. Benar-benar ada harta karun yang langka. Mata kerumunan itu penuh dengan rasa iri. Bahkan para ahli tertinggi pun memperhatikan dengan cermat. Segera setelah itu, semua orang tercengang. Ini benar-benar buku ilahi tembaga, terlebih lagi ada 3 bagian sekaligus. Itu benar-benar membuat semua orang cemburu. Ini adalah teknik yang sangat berharga. Si Hao telah memperoleh 5 buah sebelumnya, jadi sekarang bersama dengan ini, dia memiliki total 8 buah. Di masa lalu, semua orang masih berpikir bahwa menyatukan ke-10 itu masih terlalu jauh, tetapi sekarang, itu hampir selesai. Itu dalam jangkauan dan diambang berhasil. Setelah 10 keping bergabung, buku perunggu berharga itu diketahui menghasilkan teknik berharga kuno tertinggi. Mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh 10 setan kuno, atau mungkin sesuatu yang hanya sedetik dari itu. Cukup mengejutkan untuk dipikirkan. Petik 2. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata ini, itu segera menimbulkan keributan besar. Si Hao sangat senang. Pertempuran ini sangat pahit, tapi itu sangat berharga. Saat dia berdiri, dia terhuyung sedikit. Lukanya parah dan tidak mungkin segera sembuh. Dia dengan lembut menyentuh 3 potong buku perunggu dengan tangannya.
Sensasi kasar dan kilau samar memberinya kepuasan besar. Ini menandakan teknik yang sangat berharga. Awalnya, hanya 2 bagian untukmu, dengan yang ketiga tersisa untuk Si. Namun, dia telah mati dalam pertempuran. Perwujudan domain berbicara. Pertempuran ini telah membuat langit dan bumi menjadi kacau, membuatnya sangat terkejut. Kedua pemuda itu telah menghancurkan 2 medan perang langit, dan alam dewa kekosongan telah memberikan hadiah yang benar-benar murah hati. Semua orang benar-benar diam, bahkan diskusi secara bertahap memudar. Mereka memandang dengan penuh semangat, beberapa dengan keserakahan yang tidak terselubung. Si Hao terluka parah, jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia membawa 8 potong padanya, membuatnya praktis menjadi perbendaharaan ilahi. Ini tentu saja sudah cukup untuk membuat beberapa orang ingin mengambil risiko. Ini mungkin kesempatan. Lukanya yang berat sulit disembuhkan. Jika beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama, maka akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Seseorang bergumam, apakah sudah waktunya bagi saya untuk tampil? Di dalam api ilahi di Cakrawala, seorang pemuda dengan cahaya berapi-api menyala di dalam pupilnya berkata dalam hati. Dia membawa aura yang keras yang sepertinya bahkan mengguncang langit. Makhluk berdarah murni di belakangnya gemetar. Mereka semua bersikap hormat dan tidak berani bicara terlalu banyak, karena mereka tahu badai yang luar biasa sedang datang. Nona muda, hati-hati. Orang itu telah muncul. Nenek Sihua berteriak ketakutan. Peri Yue-chan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap ke arah tertentu, dan wajahnya yang menawan seperti giok mengungkapkan ekspresi yang berbeda sesaat. Tempat ini akan menjadi kacau balau. Tidak hanya bakat surgawi dari luar wilayah ini muncul, bahkan ada ahli tertinggi yang akan bergerak. Buku perunggu berharga sedang turun. Ini adalah pertanda baik, yang layak untuk direbut. Laba-laba emas berkata pada dirinya sendiri. Niat membunuh muncul di wajahnya. Jika dia mengambil tindakan sekarang, seharusnya tidak lagi dianggap campur tangan. Pada saat ini, dia melihat ke arah beberapa teman lamanya dengan harapan mendapatkan mereka di sisinya. Namun, dia menemukan bahwa beberapa ahli tertinggi telah lama tergerak, dan mata mereka berkobar dengan gairah. Elder Zong, temukan cara untuk mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan buku perunggu berharga jatuh ke tangan pemuda itu. Dia menolak sekte kami, jadi jalan kami akan berbeda di masa depan. Dia kemungkinan besar akan menjadi musuh besar di masa depan. Nenek Sihua berkata secara rahasia. Cahaya ganas melintas di matanya. Saat Si Hao duduk di medan perang, dia merasakan beberapa niat jahat. Namun, dia tidak takut. Matanya berkedip karena cahaya. Jika ada yang berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan melakukan pembantaian besar-besaran. Episode ke-382, dengan judul Laki-laki dalam api ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Langit di luar medan perang yang terbuat dari meteorit melengkung dalam kabut abu-abu besar. Suasananya sangat tegang dan tidak normal. Sepertinya konflik yang lebih besar akan meletus kapan saja. Tubuh Si Hao terluka parah, jadi gaya berjalannya cukup goyah. Saat dia memegang 3 keping perunggu di tangannya, dia merasakan niat membunuh yang besar. Dia diam-diam menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Pertempuran antara 2 saudara batu benar-benar spektakuler, sesuatu yang hanya terjadi setiap beberapa ratus tahun. Ini memberi pikiran tua ini kepuasan besar. Aku bertanya-tanya berapa tahun kemudian sebelum pertempuran hebat seperti itu bisa dihargai lagi. Seorang individu memecah keheningan dan berbicara dengan cara ini. Nama kedua anak muda itu pasti akan tercatat dalam sejarah. Meskipun Si Yi terbunuh dalam pertempuran, kemuliaannya masih tidak bisa disembunyikan, karena itu benar-benar mempesona.
Adapun adik laki-laki batu, dia sudah menjadi legenda hidup. Setidaknya, dia berdiri terpisah dari orang lain dan tak tertandingi di wilayah gurun. Saya hanya takut kecemburuan akan menyebabkan mereka yang disukai surga mati muda. Meskipun si adik batu bisa meremehkan wilayah gurun, dia belum tentu diizinkan untuk tumbuh dewasa. Sudut pandang yang bertentangan diungkapkan, segera menyebabkan suasana di sini menjadi jauh lebih dingin. Sejak zaman kuno, hanya sedikit dari mereka yang mampu bertarung dalam pertempuran yang menentukan di Sky Battlefield yang benar-benar mampu mencapai kehebatan. Orang lain berkomentar, membuat suasana di sini semakin keras. Si Hao berdiri diam di sana, menggenggam setiap detik yang dia bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya berubah menjadi tungku kecil yang mengalir satu demi satu secara perlahan. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Seolah-olah dia berubah menjadi tungku ilahi abadi saat dia melepaskan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Cahaya ini adalah gelombang kekuatan ilahi, yang beredar hingga batas absolutnya untuk melepaskan potensi tubuh manusia. Tidak peduli di mana dia berada atau situasi seperti apa dia saat ini, tetaplah dirinya yang paling bisa dia andalkan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Dia tidak bisa mempercayakan harapannya kepada orang lain. Hong! Tiba-tiba, api ilahi naik, bersinar melalui langit ke langit. Seluruh langit diterangi, menjadi cerah dan gemerlap. Bahkan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup. Apa ini tadi? Semua orang menjadi tercengang. Ini adalah cahaya api yang sangat kuat. Rambut mereka mulai berdiri tegak, dan mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Apakah ini yang disebut tahap tingkat dewa yang tidak aktif selama bertahun-tahun ini? Ini sepertinya bukan nilai tertinggi, tapi masih bisa dianggap oke. Seharusnya itu hanya cukup untuk dilawan. Suara tenang terdengar. Orang-orang di sini terkejut menemukan bahwa individu lain muncul di Sky Battlefield. Api ilahi yang tak berujung semuanya berasal darinya, dan semuanya akhirnya terkondensasi menjadi bola dengan dia di tengah. Orang macam apa ini? Energi yang kuat menyebar dari tempatnya berdiri yang memberi orang lain perasaan mengerikan. Seolah-olah mereka berhadapan dengan salah satu binatang buas terkuat di zaman kuno. Segera setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan besar, meraih ke arah lokasi si Hao. Itu seperti cakram emas yang bisa memadamkan semua musuh. Aura semacam ini sangat mendominasi, dan cahaya yang dilepaskan membuat semua orang ngeri. Itu benar-benar mendominasi, membuat banyak penonton merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Alis si Hao berkerut tajam, dan dia juga mengulurkan tangan yang besar. Telapak tangan dan jarinya berubah menjadi tungku tembaga yang dengan cepat membesar. Itu berkedip dengan simbol yang menyala-nyala, seolah itu akan memurnikan semua musuhnya. Pemandangan ini membuat mereka yang hadir menghirup udara dingin. Mereka baru saja mengalami pertempuran hebat, namun dia tidak mundur di bawah tekanan seperti itu dan malah meletus dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Hong! Fluktuasi mulai mengalir keluar seperti laut tanpa batas. Seluruh Sky Battlefield mulai bergetar seolah-olah gempa besar sedang terjadi. Semua batu penjuru dan pagar bergetar sebagai tanggapan. Namun, bahkan sebelum telapak tangan kedua belah pihak melakukan kontak, pada saat yang genting, laki-laki misterius itu menarik telapak tangannya dan menghindar ke samping. Matanya meletus dengan cahaya ilahi. Ini tidak dilakukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan dalam menemukan mangsa yang layak. Dia tidak ingin melawan seseorang yang terluka parah. Dengan sikap kurang ajar dan sombong, dia mengangguk dan berkata, "Tidak terlalu buruk." Apa maksudnya ini? Tidak ada yang bisa mengerti. Mengapa kamu tidak mengikuti saya? Dia mengucapkan beberapa kata ini. Ada semacam penghargaan, sekaligus jenis kebahagiaan saat mengunci mangsa. Semua orang tercengang,
terutama para ahli tertinggi. Mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ada 8 buah perunggu di tubuh si Hao, membuatnya praktis menjadi harta karun ilahi. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain terlibat dalam hal ini terlebih dahulu? Mengapa saya harus mengikuti Anda? Si Hao dengan tenang bertanya. Ikuti aku, dan langit yang lebih luas akan terbuka untukmu, kata laki-laki ini. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang kuat menelan segala arah. Ini jelas sosok manusia, tetapi energi darah yang menyebar secara alami dan kekuatan ilahi yang luar biasa mungkin membuatnya tampak seperti dewa iblis. Semua orang merasa seperti berada di bawah tekanan besar. Pertarungan dua saudara batu baru saja berakhir ketika dia muncul dan mengucapkan kalimat ini. Dia pasti tidak biasa. Wajah si Hao segera menjadi lebih dingin. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertempuran hebat. Saya memiliki 2 minat dalam hidup ini. Yang pertama adalah mengumpulkan semua keindahan dunia yang tak tertandingi, dan yang kedua adalah mengumpulkan semua teknik berharga yang terkenal di dunia. Laki-laki dalam api ilahi berkata pada dirinya sendiri saat dia mengabaikan segalanya. Si Hao merasa menggigil. Mata sisi lain bersinar terang, dan ketika mereka menatapnya, seolah-olah mereka sedang melihat semacam harta karun. Dia mengerti bahwa ini bukanlah minat pada buku perunggu berharga, tetapi teknik kunpeng yang dimilikinya telah terlihat. Laki-laki dalam api ilahi sangat sombong, atau bisa juga dikatakan bahwa dia sangat percaya diri. Dia memandang si Hao dan berkata, saya sebenarnya masih memiliki sedikit minat pada hal ketiga, dan itu mengumpulkan orang-orang terkenal di dunia. Siapa ini? Semua ahli di sini mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti ini. Jika dia tidak gila, maka dia sangat kuat di luar imajinasi mereka. Saya juga memiliki apa yang disebut minat. Mengapa kamu tidak menawariku kecantikanmu lalu ikuti aku? Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Aura yang menindas mulai memenuhi udara. Laki-laki yang berdiri di dalam api ilahi cukup kabur, tetapi semua orang masih bisa merasakan bahwa dia tetap cukup tenang. Terlepas dari itu, aku percaya bahwa kita berdua adalah roh yang sama. Semua orang waspada. Perjuangan besar lainnya mungkin akan pecah. Individu ini tidak hanya sangat misterius, tetapi juga sangat kuat. Fluktuasi yang dia keluarkan benar-benar menakutkan. Perwujudan domain secara alami tidak peduli. Ini tidak dihitung sebagai gangguan karena pertempuran antara Stone bersaudara telah berakhir. Pintu masuk kuat pendatang baru ke Sky Battlefield membawa jenis ketidaktahuan yang memusnahkan. Matanya bergeser, menyebabkan api merah itu melompat. Nyala api sepertinya bisa menghancurkan 9 langit, membuat semua orang dalam penghormatan yang menakutkan. Bintang-bintang besar berputar di dalam pupilnya, dan kemudian semuanya jatuh. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak. Matanya menembakkan 2 untai simbol merah tua. Suara kengkiang terdengar, seolah rantai dewa bergetar. Tempat ini sangat terguncang. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa minat pertama saya adalah mengumpulkan keindahan dunia. Dengan target saya di depan saya, secara alami saya harus menghentikan minat kedua saya untuk sementara waktu. Petik 2. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar tidak terkendali. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Si Hao dengan dingin menghadapinya. Sudut bibirnya sedikit miring, tapi selain itu, sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan pria itu. Laki-laki dalam api ilahi berbalik dan melihat ke arah tertentu. Yue-chan, karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Demi Anda, saya pun tak segan-segan melintasi wilayah. Kenapa kamu tidak keluar? Petik 2. Ujung-ujung bajunya berkibar saat peri Yue-chan turun. Pakaiannya seputih salju,
menghadirkan gaya yang tak tertandingi. Kecantikannya benar-benar tak tertandingi, membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka saat melihatnya. Ada banyak anak muda di sini khususnya. Tidak ada seorang pun yang kepalanya tidak terangkat, dengan semua dari mereka memperhatikan tubuh murni dunia lain yang terbungkus dalam cahaya kabur. Hati mereka sangat tersentuh, dan mereka semua mendesah kagum. Perbedaan antara mereka dan wanita seperti ini terlalu besar. Mereka hanya bisa mengawasinya dari jauh dan dilarang menodai. Dia jauh di atas mereka, murni dan suci. Karunia alaminya sungguh mencengangkan. Sebagai peri terhormat dari Heaven Mending Sekte, bagaimana mereka bisa mendekatinya? Sekte Heaven Mending dikenal sebagai sekte besar yang tak tertandingi. Ini melintasi beberapa wilayah dan telah ada sejak zaman kuno. Bahkan era para suci dan dewa yang dihidupkan kembali tidak dapat menggoyahkan akarnya. Peri itu telah tiba. Banyak orang berteriak. Dia tidak menunjukkan dirinya dalam wilayah gurun untuk waktu yang lama, tapi namanya sudah meninggalkan efek yang bertahan lama. Dia seperti bulan dengan bintang di sekelilingnya. Peri Yuechan turun. Pakaian putihnya melayang-layang, dan rambut hitamnya berserakan ke bawah. Matanya sangat cerdas, dan wajahnya sangat cantik hingga mencekik. Dia berdiri menentang laki-laki dalam nyala api ilahi. Yuechan, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Aku rindu bertemu denganmu lagi. Alasan kenapa aku melintasi wilayah adalah untukmu. Laki-laki dalam suara nyala api suci itu lembut dan lembut, sangat kontras dengan nadanya yang sebelumnya kuat. Ini benar-benar sosok tingkat raja yang menyukai teknik berharga, tetapi lebih mencintai wanita cantik. Sosok yang menjulang tinggi di dalam Sky Battlefield membuat semua orang memiliki perasaan yang agak unik. Kamu telah melewati batas. Apa menurutmu peri itu adalah seseorang yang bisa kau hujat? Ada beberapa anak muda yang tidak puas dan dicaci maki dengan keras. Diam. Api ilahi berkedip menanggapi suara tenang pria itu. Kemudian, matanya menyapu. Cahaya merah terbang keluar dan mengeluarkan suara ledakan yang hebat. Yi, cepat dan hindari. Ada beberapa senior yang mencoba menasihati murid sekte mereka, tetapi itu masih terlambat. Anak-anak muda itu sangat ketakutan. Ketika mereka melihat cahaya warna-warni merah terbang di atas, mereka mengeluarkan artefak berharga mereka sambil dengan cepat mengelak ke samping. Namun, begitu cahaya merah membuat kontak dengan artefak berharga itu, semuanya berubah menjadi abu. Mereka kemudian mengepung orang-orang ini, dan bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk melepaskan tangisan yang menyedihkan, mereka tenggelam di dalam dan disingkirkan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Banyak orang berteriak, ini terlalu kuat dan tirani. Pikiran mereka sangat terguncang, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Sosok misterius ini benar-benar kuat hingga tingkat yang hampir menantang surga. Anak-anak muda itu tidak lemah dan semuanya harus menjadi sosok yang relatif terkenal di antara kelompok usia mereka, namun mereka benar-benar dimusnahkan dalam sekejap. Sifat iblismu benar-benar belum berkurang. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Peri Yuechan memarahi saat dia berdiri di depannya. Laki-laki dalam api ilahi tertawa dan berkata dengan lembut, Yuechan, dewa atau iblis apa yang ada di sana? Sifat dan emosi seseorang harus diekspresikan dengan bebas. Ini adalah sumber kekuatan fundamental. Petik 2. Semua orang di dunia ini tahu tentang hukum alam dan Dao, namun, Anda terlalu tidak toleran terhadap mereka yang memiliki pendapat berbeda dari Anda. Apakah Anda mencoba menjadi Raja Iblis generasi ini? Wajah putih berkilau peri Yuechan benar-benar dingin. Yuechan, kamu harus menemaniku di sisiku dan menyanyikan sutra untukku. Bagaimana kalau saya membantu Anda menyingkirkan sifat jahat yang Anda bicarakan ini? Laki-laki dalam nyala api ilahi berkata dengan lembut. Ini membuat takut semua ahli di sini.
Karakter macam apa ini? Dia benar-benar berani berbicara dengan peri sekte memperbaiki surga seperti ini. Itu benar-benar membuat mereka semua terkejut. Jika Anda memasuki sekte saya, akan ada orang yang pasti akan mencerahkan Anda. Peri Yue-chan berbicara dengan tenang. Jelas bahwa ini bukan interaksi pertamanya dengan laki-laki ini, dan dia benar-benar mengerti betapa menakutkan dan merepotkannya dia. Saya tidak suka dibatasi. Jika Anda benar-benar ingin mencerahkan saya, maka Anda harus menjadi orang yang melakukannya. Bagaimana saya bisa puas dengan orang lain? Laki-laki dalam api ilahi berkata dengan lembut. Dia kemudian secara bertahap menjadi lebih agresif. Yue-chan, karena kita berbeda pendapat, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Datang saja ke sisiku. Petik 2. Hong. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran hebat akan terjadi begitu tiba-tiba. Sky Battlefield sekali lagi mulai bergetar hebat. Laki-laki dalam api ilahi itu seperti seorang raja yang mengabaikan segalanya. Ketika dia mengangkat tangannya, 6 teknik berharga yang berbeda muncul. Mereka seperti 6 reinkarnasi saat mereka menunjukkan kekuatan mereka, mengguncang semua orang di dunia ini. Langkah pertamanya sudah sangat mencengangkan. Ini menciptakan keributan yang hebat dan mengirim banyak orang terbang keluar. Mereka tidak bisa bertahan melawan tekanan ini. Pakaian putih peri Yue-chan melayang-layang. Gaun panjangnya berkibar di belakangnya karena angin, memperlihatkan sosok rampingnya yang indah. Penampilannya yang luar biasa membuat hati banyak orang bergetar. Dia melepaskan teriakan lembut dan langsung mengeluarkan pedang suci. Cahaya warna-warni membanjiri dunia, menyebabkan awan dengan warna-warni indah melayang. Langit segera tertutup cahaya yang menyilaukan. Si Hao telah melihat pedang ilahi ini sebelumnya di dalam domain perang iblis penyihir. Inilah pedang yang digunakan peri Yue-chan untuk meretas ruang untuk membebaskan diri. Dia sekarang menggunakan pedang ini segera setelah pertempuran dimulai. Jelas sekali betapa berhati-hati dia. Tubuh pedang dibentuk dari inti batu giok. Simbol-simbol menutupinya dengan rapat, membentuk apa yang tampak seperti seberkas cahaya warna-warni yang menyilaukan. Keduanya terlibat satu sama lain dalam pertempuran. Tampak seperti tarian antara iblis dan peri. Episode ke-383, dengan judul Gangguan. Langsung ke dalam alurnya. Konfrontasi terjadi secara tiba-tiba, dan pertempuran yang dihasilkan sangat intens. Api ilahi berkedip dan berputar. Laki-laki misterius itu menampilkan 6 jenis teknik berharga yang semuanya bersinar cemerlang. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang memahami 6 dari teknik berharga Archaic Vicious Ten dan menggunakannya secara bersamaan, maka itu akan menghasilkan efek yang mirip dengan 6 reinkarnasi. Adegan semacam itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka semua akan berubah menjadi abu yang hancur sebelum 6 reinkarnasi Dao. Sayangnya, itu semua masih menjadi legenda. Tidak ada yang bisa menjadi saksi untuk hal seperti itu. Lupakan tentang menangkap 6 dari 10 setan, bahkan 4 atau 5 sudah menjadi sesuatu yang hanya terdengar di legenda. Sejak zaman kuno, meskipun ada semua jenis rumor, tidak ada satupun dari mereka yang pernah dikonfirmasi. Laki-laki dalam api ilahi sangat kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk memiliki 6 teknik berharga yang ganas. Dia hanya menggunakan kemampuan ilahi yang menakutkan untuk mengaktifkannya. Meski begitu, masih ada 6 dunia kecil dan mengerikan yang berputar-putar. Bentuk dasar ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang ngeri. Metode ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh siapapun yang memiliki teknik yang berharga. 6 sebagai satu, mencoba sesuatu seperti ini dapat dengan mudah gagal atau mengakibatkan melukai diri sendiri. Bahkan mereka yang sekuat ahli tertinggi tidak berani mencobanya dengan sembrono. Meskipun demikian,
dia sebenarnya sangat ahli dalam memanfaatkan misteri yang sangat dalam. Peri Yuechan dipaksa untuk menggunakan pedang ilahi di dalam dirinya dan mengungkapkan rahasia mendalam paling kompleks dari sekte pengawas surga. Simbol melonjak di dalam keduanya, dan ini semua adalah karakter kuno. Pada saat ini, mereka dicap di dalam kehampaan, berkilau dan berkedip seperti bintang. Selain itu, mereka berdering dengan suara yang keras. Mereka sudah lama meninggalkan Sky Battlefield, melakukan pertarungan intens mereka ke surga. Itu karena medan perang abu-abu ini tidak disiapkan untuk mereka. Semua orang tercengang saat melihat ini. Pertarungan antara Stone bersaudara baru saja berakhir, pertarungan lain dimulai setelah pertempuran mereka. Tak seorang pun di sini mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bagian yang paling menakutkan tentang ini adalah gelombang kejut yang dihasilkan dan lautan simbol yang menutupi langit. Itu sama kuat dan menakutkannya dengan pertempuran yang baru saja terjadi. Ini baru permulaan, namun keduanya sudah mengungkapkan kemampuan ilahi seperti ini. Jika ini terus berlanjut, betapa luar biasanya pertempuran itu. Ini sama sekali tidak kalah dengan pertempuran antara Stone bersaudara. Seorang ahli tertinggi segera membuat keputusan ini. Perhatian semua orang telah tersedot ke dalam pertarungan ini. Mereka merasa sedikit pusing saat menyaksikan pertempuran itu. Laki-laki misterius itu terlalu tirani, sebenarnya ingin merebut peri sekte pengawas surga untuk tetap di sisinya. Begitu berita ini menyebar, pasti akan mengguncang dunia. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sembrono? Latar belakang seperti apa yang dia miliki sebenarnya? Para ahli di wilayah gurun semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mencari pembudidaya dari luar wilayah ini untuk sampai ke dasar ini. Seharusnya tidak hanya ada satu sekte yang memasuki wilayah gurun, jadi mereka secara alami dapat menemukan lebih banyak informasi. Namun, begitu mereka bertanya, ada orang yang menggelengkan kepala. Mereka diberitahu bahwa individu ini hanyalah dewa yang dihidupkan kembali dan akan lebih baik jika mereka tidak mencoba menyelidiki lebih jauh. Latar belakangnya sangat misterius. Bahkan orang-orang di luar wilayah ini tidak tahu banyak tentang dia. Mereka hanya menyebutkan satu peristiwa yang melibatkannya. Kegemarannya mengejar wanita telah membuatnya menangkap seorang gadis suci dari sekte yang luar biasa besar. Meskipun dia dikejar, semakin dia bertarung, semakin besar dia. Dia naik ke tampuk kekuasaan dari darah dan api, karakter yang berkeliaran bebas dan tidak terkekang di seluruh dunia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Ini seperti sesuatu yang langsung dari cerita fantasi. Seorang gadis suci sempurna dari sekte besar yang terkenal diculik oleh seseorang, namun dia masih sehat dan hidup. Ada orang yang mengaku bahwa dia adalah dewa yang telah mengalami nirwana. Yang lain percaya bahwa dia bereinkarnasi dan memiliki buah dao tertinggi, dan sebagai hasilnya dapat menunjukkan penghinaan terhadap seluruh dunia. Petik 2. Hal ini tentu saja agak dibesar-besarkan, namun masih banyak orang di luar wilayah ini yang mempercayainya. Saat semua orang berdiskusi berat dan berspekulasi siapa pria itu, Si Hao sebenarnya yang paling tenang. Dia duduk di dalam Sky Battlefield dan diam-diam menyesuaikan lukanya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya ingin pulih sekarang. Namun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya. Ruang lingkup pertempuran kedua individu itu hebat, dan dari waktu ke waktu, pertempuran mereka akan berputar kembali dan dia hampir terjebak di dalamnya. Perwujudan domain membuka mulutnya dan berkata, ini bukan medan perang yang disiapkan untuk kalian berdua. Jika Anda ingin bertarung, maka aturlah tanggal yang berbeda. Petik 2. Yang mengejutkan adalah keduanya tidak berhenti sementara. Rantai Divine terus-menerus menyerang, pedang Ki menelan langit, dan api ilahi itu tampaknya bahkan menambahkan kemampuan ilahi hebat lainnya.
Itu berubah menjadi obor api yang ditembakkan ke arah perwujudan domain. Semua orang ngeri. Apakah orang ini menjadi gila? Dia pasti telah mencuri keberanian seorang dewa. Wajah perwujudan domain itu jatuh. Dia menyapu lengan baju dan mengumpulkan Sky Battlefield, tidak lagi membiarkannya muncul di sini. Yi, perwujudan domain tidak marah. Ada beberapa yang mengungkapkan keterkejutannya. Perwujudan domain adalah kehendak dari alam dewa Void, atau tepatnya, dia adalah penegak yang bertanggung jawab atas tanah suci ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi tanpa alasan, dan akibatnya tidak bisa segera membalas. Petik 2. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Mereka semua merasa agak aneh. Kenapa aku merasa laki-laki di dalam api suci itu melakukannya dengan sengaja? Bukankah itu termasuk jenis provokasi? Beberapa orang ragu. Di saat yang sama, ada beberapa makhluk berdarah murni di cakrawala yang menunjukkan ekspresi berat. Jantung mereka berdegup kencang, karena mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka mengerti senior mereka ini. Kali ini, situasinya kemungkinan besar akan menjadi kacau balau. Mereka merasa bahwa badai yang sangat menakutkan akan datang. Bersiaplah, kita akan mundur. Senior akan membalikkan tempat ini dan menghasilkan hasil bencana. Salah satu makhluk membuat penilaian ini. Si Hao saat ini duduk di atas artefak magis, terus memulihkan tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekeliling. Dia sedang mencari kesempatan untuk pergi. Namun, dia menyadari bahwa ada banyak mata yang masih terfokus pada tubuhnya. Setiap gerakan yang dia lakukan sedang diamati. Jelas bahwa dia telah menjadi sasaran banyak ahli tertinggi. Semua ini disebabkan oleh teknik yang berharga. Selain dari buku perunggu berharga, mungkin ada orang lain yang mengenali teknik Kunpeng. Itu cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila dan bersedia mengambil risiko. Si Hao diam-diam memikirkan segalanya, berulang kali mengamati sekeliling, dan kemudian memeriksa lukanya sendiri. Dia tidak bisa menahan nafas. Begitu konflik tercipta, benar-benar akan ada pertempuran berdarah yang menakutkan. Hong, hamparan cahaya yang berapi-api tersebar. Kelompok pembudidaya berteriak dan berguling-guling di langit. Mereka telah disambar api, dan akibatnya, artefak berharga mereka mulai terbelah dan tubuh serta tulang mereka terbakar. Inilah cahaya berapi-api yang dihamburkan laki-laki itu. Itu terlalu kuat. Begitu ada yang bersentuhan dengannya, itu akan berakhir dengan kehancuran. Orang-orang yang terkena musibah dan meninggal di tempat ini. Si Hao tercengang. Orang ini sengaja melakukan ini. Dia sengaja membuat tempat ini kacau balau. Benar saja, bahkan seorang ahli tertinggi pun marah. Dua cucunya dimakan api, memicu amarahnya. Membunuh. Ketika karakter seperti ini mengambil tindakan, secara alami menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Artefak berharga muncul, menghasilkan gelombang kejut yang membentang jauh ke kejauhan. Lebih banyak orang sekarang terjebak di dalam. Ini tidak terjadi di medan perang. Tidak ada lagi pagar atau simbol untuk melindungi siapapun. Selama pertempuran berlangsung, langit akan dipenuhi dengan cahaya dari teknik yang berharga. Tidak sulit bagi tempat ini untuk jatuh ke dalam kekacauan yang menghancurkan. Hong, akhirnya, beberapa ahli tertinggi berpartisipasi. Secara sengaja atau tidak, mereka semua mulai bertindak. Si Hao menggigil dalam hati. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang mendekati posisinya untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menghadapinya. Ini bukanlah pertanda baik. Kekacauan besar terjadi. Sementara itu, cahaya berapi laki-laki misterius itu melonjak, mengeluarkan api yang benar-benar luas. Itu menyelimuti lokasi Si Hao dan memperluas cakupan kekacauan ini. Apa yang dia coba lakukan? Si Hao bingung.
Dia tidak bisa terlalu memikirkan banyak hal sekarang. Ada beberapa individu yang mencoba memanfaatkan krisis ini untuk membuatnya bermasalah. Teknik berharga yang menakutkan turun seperti awan gelap dan benar-benar mengelilingi tempat ini. Si Hao terpaksa mengambil tindakan. Saat dia berdiri di atas artefak magisnya, tubuhnya masih sedikit terhuyung, lagi pula, luka-lukanya tidak ringan. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah perisai muncul, menghalangi di depannya. Ini adalah kemampuan ilahi kura-kura hitam. Tangan kanannya membentuk jejak yang berharga. Ombak laut bergolak, dan kura-kura hitam berjalan di sepanjang perairan. Penghalang cahaya yang sangat besar diangkat, menghentikan banyak simbol serangan. Saudaraku, mari kita jangan bertindak dulu. Ketika keadaan menjadi sedikit lebih kacau, kami akan mengambil kesempatan untuk merebut hidupnya. Laba-laba emas membuka mulutnya dan berbicara diam-diam kepada para ahli tertinggi dari pegunungan Archaik Divine. Dia akan memulai pembantaian besar-besaran. Saudara laba-laba emas, jangan lupa bahwa di tempat ini, alam budidaya kita setara dengannya. Jika kita bersilangan pedang, ada resiko kematian, salah satu dari mereka berbicara. Dia terluka parah dan diambang kematian. Banyak tulangnya juga patah. Sebagai ahli tertinggi, jika kita bahkan tidak bisa membunuh individu yang terluka seperti ini, lebih baik kita mati. Petik 2. Buku perunggu berharga tidak diwariskan di dunia nyata, dan teknik Kunpeng sudah cukup untuk membuat setiap sekte menjadi gila. Keduanya dimiliki oleh satu orang, jadi secara alami menyebabkan bencana besar. Meskipun mereka tidak memiliki dua murid dan tidak dapat memastikan bahwa Si Hao benar-benar memahami teknik Kunpeng, mereka masih memiliki kecurigaan. Ini masih merupakan fakta yang menakutkan. Di langit, laki-laki dalam api dewa terus-menerus memperluas cakupan kekacauan, menyebabkan tempat ini mengalami kekacauan yang lebih besar. Si Hao memperhatikan bahwa banyak orang secara sukarela bergabung dalam pertempuran ini, memanfaatkan kekacauan untuk bergerak. Banyak aura kuat mulai mendekat di sekelilingnya. Hong, akhirnya, ada ahli tertinggi yang mengambil tindakan. Tidak diketahui siapa itu sebenarnya, karena individu itu menyembunyikan dirinya. Serangan itu sangat menakutkan. Tempat ini beraksi. Si Hao menghela nafas, dia dipaksa untuk mengambil tindakan. Dengan hal-hal yang mencapai tahap ini, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia segera menyesuaikan tubuhnya. Cahaya muncul dari dalam matanya. Elder Zong, bersiaplah untuk bertindak. Jika ada kesempatan, kita akan menyingkirkan adik batu itu. Kami tidak bisa membiarkan dia terus hidup. Nenek Sihua berbicara dengan lembut. Tatapannya sangat dingin. Nona muda, mata Elder Zong berkedip dengan simbol emas. Nona muda seharusnya tidak menemui masalah untuk saat ini. Gunakan kutukan paling kuat untuk memastikan serangan Anda membunuh. Apalagi jejak aslinya harus dihilangkan. Jika dia benar-benar memiliki teknik Kunpeng, maka itu akan menjadi keberuntungan abadi bagi sekte saya, Nenek Sihua menginstruksikan dengan hati-hati. Tempat ini penuh dengan aksi, namun, para ahli tertinggi yang mengambil tindakan semuanya adalah monster tua yang licik. Tidak ada yang akan dengan mudah mengambil risiko bahaya, dan mereka semua memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak. Ketika yang lain bergerak, mereka kemudian akan menyerang. Kombinasi serangan ini membuat Si Hao dalam bahaya besar. Tak satu pun dari mereka menunjukkan diri. Mereka semua ingin membunuh Si Hao selama kekacauan itu. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama dan paling berisiko. Mereka takut Si Hao keluar dan pergi keluar tepat sebelum kematiannya. Mereka berkumpul dan pindah bersama. Peperangan yang kacau balau seperti ini membuat Si Hao sangat menderita, karena mustahil baginya untuk menemukan musuh utamanya. Dia mendengus dingin. Simbol berkedip-kedip di dalam matanya,
dan dua sinar cahaya keluar dari matanya saat dia mengamati seluruh medan perang. Pada saat berikutnya, tubuh si Hao meletus dengan api surgawi yang meluap, membuatnya terlihat seperti burung vermilion humanoid. Dia melayang di udara dan mengunci laba-laba emas besar di kejauhan. Dia langsung menyerang. Karena dia tidak dapat menemukan setiap musuh satu persatu, maka dia akan mulai dari sumbernya. Dia akan membunuh satu untuk memperingatkan ratusan. Dalam hatinya, Danau Roh Iblis dan Sekte Memperbaiki Surga telah mengukir nama mereka ke dalam daftar hitamnya. Ketika dia bertarung dengan ganas melawan Si Yi, mereka adalah dua kelompok yang secara diam-diam mengganggu dan menyerangnya. Mereka telah lama membangkitkan amarahnya, jadi jika diberi kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak baik, ekspresi laba-laba emas berubah. Tadi, dia juga telah mengambil tindakan, tetapi dia akan selalu mundur jauh di luar medan perang dengan setiap serangan. Sekarang lokasinya terungkap, dia punya firasat buruk. Karena segala sesuatunya sudah mencapai titik ini, ahli laba-laba emas tertinggi tidak lagi peduli tentang hal-hal kecil seperti reputasi. Dia berbalik dan pergi, secara mengejutkan mundur alih-alih bertarung. Kerumunan itu gempar. Ini adalah ahli tertinggi yang agung dan luar biasa, namun dia takut pada pemuda ini. Dia memilih untuk menghindari pertempuran, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Ketika mereka melihat ini, semua orang tiba-tiba mengerti betapa besar kekuatan Si Hao telah meningkat. Dia sekarang benar-benar tak tertandingi dalam dunia kultivasi ini, bahkan membuat ahli tertinggi merasakan ketakutan yang menahan. Kekuatan dan kemegahan macam apa ini? Tanpa menyebutkan hal lain, hanya tindakan laba-laba emas untuk mundur alih-alih bertarung sudah cukup untuk mengguncang wilayah gurun. Ini hanya menambah kemuliaannya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Hao berteriak dengan keras. Sosoknya, seperti sambaran petir merah. 4 lipat barage Archaic Vermilion Bird dilepaskan, menutupi langit saat dia mendekat. Episode ke-384, dengan judul Pengorbanan Hidup, langsung ke dalam alurnya. Hong, itu hanya satu serangan, namun seluruh langit meledak dengan aksi. Simbol merah memenuhi udara saat burung vermilion melesat di langit. Di sekitar sayapnya yang cerah dan indah, lampu warna-warni merah melonjak seperti magma. Laba-laba emas menghela nafas dan mempersiapkan dirinya untuk bertempur. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Dao ini pasti tidak akan membantu dia. Mereka hanya saling menggunakan satu sama lain. Mereka semua mengharapkan seseorang untuk mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga mereka dapat masuk setelahnya untuk keuntungan pribadi. Ketika laba-laba emas membuka mulutnya, aliran putih suci yang membawa kilau berkedip mengalir keluar. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat itu melonjak melintasi langit untuk menghalangi burung suci merah. Cahaya api berkedip-kedip. Api burung vermilion turun dan benar-benar membakar aliran ini. Daerah ini diselimuti oleh api luar biasa yang berderak. Jelas bahwa ini bukan aliran yang sebenarnya, melainkan sutra laba-laba. Itu berkilau dan tembus cahaya, serta sangat fleksibel, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Sayangnya, nyala api burung vermilion adalah kutukannya. Mata laba-laba emas besar itu dingin. Meski dalam wujud manusia, ketika membuka mulutnya, sutra laba-laba terus-menerus melesat seperti aliran air. Kali ini, sutra laba-laba yang dia keluarkan berbeda. Itu tidak lagi putih dan berkilau, melainkan sutra yang diwarnai dengan kabut berdarah. Warnanya merah seperti gumpalan darah. Sejumlah besar ditembakkan, dan itu berubah menjadi kabut. Laba-laba emas awalnya tidak beracun dan dikenal sebagai laba-laba suci. Namun, jika mereka bisa berevolusi, mereka masih bisa mendekati ekstrim. Kabut berdarah menyelimuti udara dan berubah menjadi simbol-simbol aneh. Saat mereka terjalin di langit,
kabut berkabut mulai berkeliaran ke arah Si Hao. Sepertinya itu akan mengunci teknik Vermilion Bird-nya. Ini adalah teknik laba-laba emas. Dengan memurnikan darah laba-laba emasnya dan menggabungkannya dengan kabut mayat racun kuno, itu bisa membunuh bahkan ahli tertinggi. Itu sangat tajam dan terbunuh dengan serangan tanpa bentuk. Si Hao tercengang. Pada tingkat kultivasi ini, agak menghina menggunakan racun, namun, sekali digunakan, itu akan selalu menghasilkan efek yang mengejutkan. Akibatnya, dia sangat berhati-hati. Dia membawa artefak magis untuk menguji air. Saat bersentuhan dengan sutra laba-laba berdarah, itu langsung membusuk dengan suara ci. Racun yang ampuh. Itu terbentuk dari simbol, namun bisa menghancurkan artefak berharga dan merusak daging pembudidaya lain. Petik 2. Si Hao menghindari kabut berdarah dan mengobarkan api sucinya. 4 kali lipat burung archaik Vermilion Bird ditampilkan sampai batasnya, dan api yang meluap dari surga segera mengalir turun. Dia ingin membakar kabut ini sepenuhnya. Namun, apinya tampaknya tidak terlalu efektif. Meskipun kabut darah laba-laba sutra terbakar, setelah beberapa waktu berlalu, itu masih belum musnah. Laba-laba emas mengeluarkan desisan panjang. Dia menggunakan sutra laba-laba darah dan racun untuk menjebak burung Vermilion. Pada saat yang sama, itu mengungkapkan bentuk aslinya. 8 kaki laba-laba yang lurus sempurna menusuk ke depan seperti 8 tombak emas. Si Hao mengirim lengan kanannya keluar. Itu berubah menjadi sayap burung merah dan membawa cahaya yang menyala-nyala. Dengan suara kiang, itu bertabrakan dengan simbol emas. Ekspresi ahli tertinggi laba-laba emas berubah tiba-tiba dan dengan cepat mundur. Itu hanya satu serangan, namun kakinya segera mengalami rasa sakit yang luar biasa. Itu bahkan belum dipatahkan, namun laba-laba itu sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Si Hao terjun sambil terbungkus cahaya merah. Keturunannya menyebarkan sebagian dari kabut berdarah. Dia bergegas menuju laba-laba emas untuk melepaskan serangan paling kuat. Bang! Pada akhirnya, keduanya masih melakukan kontak, bertabrakan dengan sengit. Laba-laba emas itu sangat terguncang, dan retakan muncul di salah satu kakinya, tampaknya hampir meledak. Ini membuat kelopak mata orang yang menonton melompat. Pertarungan mereka baru saja dimulai, namun laba-laba emas sudah sangat menderita. Di depan tubuh kuat Si Hao, hampir kehilangan salah satu kakinya. Posisi mereka berubah saat mereka berselisih seperti monster. Beberapa puluh serangan kemudian, darah menetes dari mulut laba-laba emas, dia hampir hancur berkeping-keping dari telapak tangan Si Hao. Pada saat inilah semua orang benar-benar mengerti betapa kuatnya kedua saudara batu itu. Di bawah alam kultivasi yang sama, membunuh ahli tertinggi sama sekali bukan masalah. Laba-laba emas membuka mulutnya dan meludahkan artefak berharga. Itu membentuk perisai emas, dan dengan suara kengkiang, itu memblokir serangan lawannya. Tubuh Si Hao terluka parah, jadi dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia mengaktifkan barage 4 lipat archaik Vermilion Bird, mengubah dirinya menjadi burung ilahi berbentuk manusia. Cahaya merah segera meletus. Kaca. Beberapa serangan kemudian, perisai emas itu hancur dan laba-laba itu terbang keluar. Itu menghirup udara dingin. Adik laki-laki Stone terluka parah, namun dia masih sangat berani. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, seberapa menakutkan dia? Ini adalah pertanyaan yang direnungkan oleh setiap pakar tertinggi saat ini. Mereka percaya bahwa mulai hari ini dan seterusnya, selama Si Hao diberi cukup waktu, prospeknya tidak akan terbatas. Tidak ada seorang pun di wilayah gurun yang bisa menghentikan kemajuannya. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia tidak ingin membuang waktu.
Serangan ganas menerobos pertahanan laba-laba emas dan akhirnya membuatnya mendekat. Ekspresi laba-laba emas berubah. Itu dengan cepat terbang mundur, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa melepaskan diri dari si Hao. Dengan serangan yang ganas, satu kaki patah dan dipotong dari tubuhnya. Laba-laba itu segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ekspresi semua orang berubah. Ahli tertinggi laba-laba emas akan menderita kekalahan besar. Namun, tepat ketika si Hao hendak melepaskan serangan yang lebih ganas, panggung diterangi dengan cahaya keemasan. Beberapa bola cahaya emas muncul, dan mereka secara bersamaan menembakkan sutra laba-laba emas. Yi, formasi 8 laba-laba. Beberapa ahli tertinggi berteriak karena terkejut. 8 bola cahaya itu sangat mencolok. Kedelapan laba-laba emas mengelilingi si Hao dan menembakkan tatapan dingin. Mereka terus-menerus memuntahkan darah, sehingga membentuk 8 bola cahaya. Jaring laba-laba emas terbentuk. Itu sama mempesona seperti bintang dan berkedip dengan cemerlang. Selain itu, 8 bola cahaya membentuk 8 simbol, masing-masing terletak pada posisinya masing-masing di dalam jaring. Formasi 8 laba-laba, juga dikenal sebagai formasi laba-laba emas 8 trigram, adalah formasi ganas dan terkenal milik Danau Roh Iblis. Itu telah menjebak dan membunuh dewa di masa lalu, memberikan reputasi yang sangat mengejutkan di zaman kuno. Ini jelas bukan formasi besar yang asli, tetapi itu masih merupakan formasi kuno dengan jiwa formasi. Setelah dilepaskan, angin kencang akan bertiup dan kekuatan ilahi yang luas akan melonjak. Selain jaring laba-laba yang bersinar dan mengunci dunia, 8 simbol tersebut terus-menerus melepaskan bulu laba-laba emas. Mereka terjalin seperti jarum di mana-mana di langit. Kilatan menembus mata si Hao. Saat dia bertarung melawan Si Yi, inilah yang menyerangnya. Jika bukan karena makhluk tertinggi yang menghidupkan kembali tulang, membiarkan kekuatan ilahi menyebar, dia akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya harus segera membunuhnya, kata si Hao pada dirinya sendiri. Itu karena luka-lukanya lebih parah dari yang dia duga. Secara terus-menerus menggunakan teknik burung vermilion yang sombong memberikan beban yang cukup pada tubuhnya, dan pada saat ini, darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Dengan suara sua, si Hao memasuki formasi. Api Dao dan api vermilion bird keduanya meletus untuk membakar formasi emas besar ini. Namun formasi ini tahan terhadap air dan api. Artefak berharga sulit dihancurkan. Kedelapan simbol itu sangat istimewa, memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua zat materialistik. Si Hao mengalami banyak masalah dalam formasi besar. Laba-laba emas besar mencibir dan melepaskan serangan paling ganas. 8 simbol berkedip, dan di dalam formasi besar, rantai besar memanjang dan menutupi segalanya. Itu akan menjebak si Hao sampai mati. Anak muda, pada akhirnya, kamu masih terlalu berpengalaman. Kamu masih terlalu muda dan lemah. Ini berbicara dengan pelan. Jika pihak lain tidak terburu-buru, maka itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, apa yang terjadi segera setelah itu membuat wajahnya membeku. 10 bagian surgawi muncul di sekitar si Hao, dan mereka kemudian mulai menghasilkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Pola-pola kuno mulai terjalin. Yi, tidak bagus. Laba-laba emas itu kaget. Ia memperhatikan bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Bagian surgawi laba-laba itu semuanya dilepaskan, dan mereka beresonansi sebagai tanggapan. Hong. Pada saat berikutnya, lorong surgawi dibakar. Untai demi untai kekuatan ilahi naik dan bergegas menuju bagian surgawi si Hao. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya laba-laba emas itu ngeri, bahkan para pembudidaya lainnya pun ketakutan luar biasa. Bagian surgawi laba-laba emas meraung, membakar dengan intens saat api ilahi mendidih.
Pengorbanan langsung. Seseorang berteriak dengan keras. Ekspresi semua orang berubah. Laba-laba emas itu berteriak dengan sedih. Ia memperhatikan bahwa bagian surgawi telah bergabung bersama dan tidak mau bergerak sedikit pun. Seolah-olah itu akan dipersembahkan sebagai pengorbanan hidup. Awalnya, si Hao mempelajari Dao di bawah pohon willow dan mengembangkan 10 bagian surgawi untuk menempa jalan baru ini. Pada saat itu, terlalu banyak pertanda buruk dan resiko, jadi dia tidak menggunakannya. Namun, dia tidak pernah menyerah dalam hal ini. Selama waktu luangnya, dia masih bereksperimen dan memolesnya dengan sungguh-sungguh. Dia meraba-raba jalan yang menakutkan, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengungkapkannya, tidak lagi merahasiakannya. Laba-laba emas itu berteriak dengan sedih. Bagian sorgawi tenggelam, dan tubuhnya sendiri dibakar oleh cahaya yang menyala-nyala. Kekuatan ilahi terus meningkat dan memasuki bagian surgawi si Hao. Cahaya ilahi warna-warni yang menguntungkan dan mempesona. Terbang secara beruntun. Adegan ini benar-benar mengerikan. Bahkan ahli tertinggi merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mengapa saya merasa itu mirip dengan pohon ketail iblis dari zaman kuno? Dia merebut esensi ilahi dari orang lain untuk terus memperkuat tubuhnya sendiri, gumam seseorang. Saat kalimat ini diucapkan, banyak orang yang langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Selama era kuno, pohon ketail iblis telah melepaskan pembantaian yang sangat berbahaya. Hanya setelah semua orang suci bergandengan tangan dan seluruh dunia menawarkan dukungan mereka barulah akhirnya padam. Tidak, laba-laba emas itu berteriak dengan sedih, tapi tetap saja tidak berguna. Pengorbanan langsung terjadi terlalu cepat. Mereka berada dalam jaring laba-laba 8 trigram dengan sutra laba-laba yang menghubungkan mereka bersama, menjadikannya situasi terbaik untuk pengorbanan. Laba-laba emas menyatu dengan lorong sorgawi dan mulai menguap juga. Itu berubah menjadi untaian cahaya warna-warni yang gemilang sebelum memasuki 10 lorong surgawi besar si Hao. Itu menjadi semakin lemah, dan akhirnya, berubah menjadi abu bersama dengan formasi emas, lenyap dari tempat ini. Ketika roh sejati terakhir mencoba melarikan diri, si Hao menjentikkan pergelangan tangannya, menghasilkan pagoda pemadaman jiwa. Dengan suara hong, itu turun, memadamkannya. Ahli tertinggi laba-laba emas telah mati, membuat semua orang ketakutan. Tubuh bersinar si Hao duduk di atas artefak magis. 10 lorong surgawi berputar-putar, berhamburan ke untaian sutra demi untai. Ini adalah esensi ilahi, yang dapat digunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Daerah ini sangat kacau. Banyak orang terjebak dalam pertempuran, tetapi pada saat ini, semuanya menjadi tenang. Si Hao awalnya terluka parah dan terhuyung-huyung, tetapi ketika perkelahian lain terjadi, kekuatannya tampak tetap konyol seperti sebelumnya. Ini adalah laba-laba emas besar yang sedang kita bicarakan, namun digunakan sebagai pengorbanan hidup. Yang paling membuat takut semua orang adalah bahwa dia tampaknya telah memperoleh beberapa manfaat besar dari pertempuran itu. Esensi ilahi memasuki tubuhnya seperti gelombang, memberi makan tubuhnya dan membuatnya mekar dengan pancaran yang berharga. Dengan setiap pertarungan, saudara batu kecil itu tampaknya menjadi lebih luar biasa. Apakah dia benar-benar akan menjadi tak tertandingi? Banyak master sekte merasa gugup, dan mereka yang bertindak secara diam-diam menjadi semakin gelisah. Pemuda ini terlalu kuat. Di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir dari 10 lorong surgawi. Mereka semua menuangkan tubuh si Hao, memulihkan dirinya yang terluka. Luka mulai sembuh lebih banyak. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau, tembus cahaya, dan dipenuhi dengan kemegahan ilahi. Tidak lama kemudian, si Hao berdiri. Yang membuat semua orang tidak bisa berkata-kata adalah begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah keluar.
Sepertinya lukanya sulit untuk dipulihkan, tapi ini adalah kondisi dia saat dia baru saja menggunakan ahli tertinggi sebagai pengorbanan hidup. Apakah dia mengejek semua orang, atau apakah tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan? Wajah kerumunan menjadi jelek. Itu adalah satu hal yang tidak bisa mereka lawan Si Hao dalam kondisi terbaiknya. Tetapi jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya ketika dia tidak bisa berdiri dengan benar, lalu wajah seperti apa yang mereka tinggalkan? Wajah nenek Si Hua menjadi sedih. Dengan suara rendah, dia berkata, Elder Zong, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengakhirinya? Saya benar-benar tidak ingin melihat pemuda ini lagi. Karena dia bukan anggota sekte kita, cepat atau lambat dia pasti akan membawa masalah besar. Petik 2. Pemuda ini benar-benar berbakat di luar kepercayaan. Dia tidak peduli dengan tawaran yang diberikan oleh sekte penjaga surga dan tidak mau bergabung dengan mereka. Ini melahirkan niat membunuh di dalam hati wanita tua itu. Jika itu adalah pemuda biasa, maka dia tidak akan terlalu peduli. Namun, semakin dia mengerti dan mengamatinya, dia menjadi semakin takut. Jenis surga yang membelokkan bakat luar biasa ini pasti akan mempesona dunia. Itu bahkan mungkin mempengaruhi prospek sekte besar tertinggi. Episode ke-385, dengan judul Saint Sword Intent, langsung ke dalam alurnya. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya sambil berdiri di atas artefak magis. Ini tidak palsu, dan dia tidak berniat untuk memancing lawannya. Lukanya serius. Pertarungannya melawan Si Yi telah membuatnya menderita luka dalam dan luar yang hampir melumpuhkan. Individu dengan dua murid itu sangat menakutkan. Pertarungan dengannya bahkan telah menyebabkan tubuh sekuat Si Hao menderita kerusakan. Di luar cedera yang ditimbulkan oleh lawan-lawannya, dia masih memiliki cedera yang berbeda. Ada lubang besar di dadanya yang sepertinya telah dibelah. Ada beberapa tulang yang patah di daerah itu. Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali dari rangsangan, dan saat membunuh lawannya, itu juga melukai tubuhnya sendiri. Tulang asli belum sepenuhnya tumbuh, jadi masih belum sepenuhnya di bawah kendalinya, menghasilkan hasil yang mengerikan ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia ingin kembali ke dunia nyata, tetapi dia harus pergi ke salah satu situs yang ditunjuk untuk meninggalkan dunia spiritual ini. Terlalu sulit untuk menerobos kelompok orang ini sekarang. Dia bisa merasakan banyak pandangan tidak menyenangkan mengarah ke arahnya. Ada lebih dari satu ahli tertinggi dalam kelompok ini, jadi pertempuran berdarah tak terhindarkan jika dia ingin membebaskan diri dari tempat ini. Satu-satunya lapisan perak adalah dia bisa merasakan lautan energi ilahi di dalam dirinya setelah membunuh laba-laba emas besar, dan itu mempercepat pemulihan tubuhnya. Jika metode murid ganda tidak begitu menantang surga, energi esensinya akan sangat melimpah sekarang. Jika dia ingin sembuh total, hanya obat yang berharga daging tidak cukup, dia masih butuh waktu. Dia harus menggunakan kekuatan dasarnya sendiri untuk perlahan-lahan merawat luka-lukanya, dan hanya dengan begitu dia bisa kembali ke kondisi puncaknya. Pertempuran besar masih terjadi di surga. Peri Yuechan dan laki-laki dalam nyala api ilahi membawa kehancuran yang mengerikan. Mereka melebihi jumlah kekuatan yang bisa ditampung tempat ini beberapa kali dan mengganggu hukum alam di wilayah ini. Wajah perwujudan domain berubah. Ini berbahaya bagi alam dewa kekosongan, dan kekacauan seperti itu bisa membuat hukum alam di alam ini tidak stabil. Saat itu, justru karena kekuatan destruktif yang berlebihan dari dua saudara batu itu dia turun dan ikut campur, menunda pertarungan mereka sampai sebulan kemudian di dalam Sky Battlefield. Saat ini, perwujudan domain ingin menghentikan mereka, tetapi dia menahan diri. Pemenang di antara keduanya mungkin akan segera diputuskan. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit ketakutan yang mencekam. Kedua saudara batu sudah cukup mengejutkan,
namun masih ada keduanya. Penampilan mereka benar-benar menakjubkan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke era kuno yang agung. Si Hao perlahan bergerak sambil berdiri di atas cermin berharga Xuanni. Dia berhati-hati saat mencari cara untuk pergi. Garis cahaya hijau terbang keluar dari kerumunan dan turun seperti jejak besar. Itu membawa serta kabut cahaya yang pekat dan melepaskan fluktuasi yang kuat. Si Hao menjulurkan telapak tangannya. Lampu hijau meledak dengan suara honglong, dan 9 karakter kuno berkilau. Suara gemuruh bisa terdengar saat petir terjalin dan membentuk penjara. Sayangnya, ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang melepaskan teknik berharga ini. Tak diragukan lagi, ia adalah ahli tertinggi, karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Si Hao mengulurkan telapak tangannya. Bintang-bintang muncul dari tengah telapak tangannya satu demi satu, membentuk apa yang tampak seperti alam semesta ekstraterestrial. Busur petir mengalir di antara mereka, menghasilkan pemandangan yang brilian dan mengejutkan. Ketika dia membalikkan tangannya, dunia kecil di dalam telapak tangannya mengelilingi 9 karakter itu. Keduanya bertabrakan, dan dengan suara hong, petir bergemuruh dan langit bergetar. Bintang-bintang itu semuanya adalah bidang listrik. Mereka menghancurkan jebakan dan bahkan melenyapkan 9 karakter tersebut. Selain itu, jejak diekstraksi untuk mengekspos orang yang menyerang. Apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Mengapa Anda tidak datang ke sini dan bertarung adil dan jujur? Aku bahkan akan memberimu cacat, si Hao mendengus. Jejak hijau berkedip di tangannya. Semua orang kaget. Teknik semacam ini sangat tidak biasa. Pemuda ini benar-benar memiliki kehadiran yang tak tertandingi. Dia benar-benar bisa mengekstrak jejak untuk menemukan penggunanya. Semua orang menggigil dalam hati. Mereka berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan lagi dan tidak lagi bertindak sembarangan. Si Hao tidak mencari musuhnya karena dia ingin pergi secepat mungkin. Namun, ini secara alami sangat berbahaya. Dia baru saja bergerak ketika artefak berharga lainnya muncul untuk menekannya. Itu adalah kulit binatang dengan 6 karakter emas kuno di atasnya. Itu membunyikan suara dentang dan melepaskan cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan. Kulit binatang itu agak kusam, tapi 6 karakter kuno di atasnya terlalu cemerlang. Mereka seperti 6 matahari kecil yang bermekaran dengan cahaya. Suara benturan pedang juga bisa terdengar. Maksud pedang orang suci. Seseorang di sini berteriak kaget, dan banyak ekspresi orang berubah. Sepotong kulit binatang buas ini ditinggalkan oleh seorang suci kuno, dan pedang terukir di atasnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun besar, serta artefak pembunuhan besar terlarang. Kulit binatang itu tertinggal untuk generasi selanjutnya, dan biasanya, maksud pedang yang luar biasa akan dipelajari. Meneliti itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan memahami teknik dao seorang suci. Di saat yang sama, itu juga merupakan artefak yang berharga. Ketika itu digunakan untuk menghadapi musuh, seolah-olah niat pedang orang suci yang tak terkalahkan muncul kembali. Itu dikenal sebagai artefak berharga terlarang dan bisa digunakan untuk memberikan pukulan pamungkas. Namun, ketika itu benar-benar digunakan sebagai senjata ofensif, cukup banyak pedang yang dimaksudkan itu akan digunakan. Jumlah yang dikonsumsi kemudian akan jauh melebihi saat mereka menggunakannya untuk belajar. Tak seorang pun di sini mengharapkan seseorang untuk menggunakan maksud pedang dari seorang suci dan mengeluarkan kulit binatang purba seperti ini. Ini jelas merupakan langkah yang mendominasi. Kulit binatang buas ini bukanlah artefak sihir biasa, melainkan setara dengan serangan dari Santo kuno. Biasanya, si Hao tidak akan takut sama sekali karena ini adalah alam dewa kekosongan. Dia praktis tak terkalahkan di sini,
Tetapi segalanya berbeda karena dia terluka parah. Ketika orang-orang suci kuno memperebutkan supremasi, beberapa individu yang sangat menakjubkan muncul yang dapat memindahkan gunung dan mengeringkan laut, memetik bintang dari langit, dan menangkap bulan. Mereka memiliki kekuatan besar yang langka bahkan di tahun-tahun kuno ketika tidak ada kekurangan ahli yang menembus batas mereka. Simbol di kulit binatang itu menyala. 6 karakter itu seperti formasi mantra, dan segera setelah itu, suara sutra yang diucapkan bisa terdengar. Cahaya pedang yang menyilaukan menusuk keluar. Kulit kepala semua orang mati rasa. Serangan satu ini saja sudah mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan kuno yang luar biasa. Kekuatan yang bisa meninggalkan niat pedang benar-benar memiliki asal yang bagus. Sebuah pedang melayang di udara. Seluruh dunia kehilangan warna, dan matahari serta bulan menjadi redup. Teriakan para dewa dan iblis terdengar di udara. Ketika Si Hao mengangkat tangannya, api merah mulai berkobar. 4 kali lipat burung archaik vermilion berterbang dan bentrok dengan pancaran pedang. Seluruh langit mulai bergetar dan bergemuruh. Ini seperti pertarungan lintas waktu untuk melawan seorang suci. Meskipun mereka diturunkan ke level yang sama, kekuatan kuno yang besar masih sangat mencengangkan. Ini pasti pantas untuk reputasinya. Ekspresi kerumunan menjadi serius. Itu karena setelah serangan ini, tubuh Si Hao mulai bergetar. Darah mulai merembes keluar dari lukanya, dan cairan merah cerah muncul di sudut bibirnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuhnya terluka parah. Bertahan sampai titik ini sungguh tidak mudah. Petik 2. Wu, individu yang tersembunyi ingin memanfaatkan cederanya untuk membuatnya lelah perlahan sampai mati. Ada orang yang bergumam, dan beberapa orang mengangguk. Jelas bahwa itu bukan satu orang yang akan mengambil tindakan, melainkan beberapa ahli tertinggi yang menyerang secara berurutan. Mereka akan menyerang satu demi satu untuk perlahan-lahan menguras Si Hao yang terluka parah. Potongan kulit binatang ini sangat tidak biasa. Niat pedang yang terekam di atasnya sangat dalam. Jauh di langit, peri Yue Chan, yang sedang bertempur hebat, mengungkapkan ekspresi terkejut. Yue Chan, kamu memiliki pedang abadi di tanganmu, namun kamu peduli dengan niat pedang semacam ini. Laki-laki dalam nyala api ilahi berkata pada dirinya sendiri. Matanya menunjukkan ekspresi tertarik, dia merasa bahwa kulit binatang ini tidak sederhana. Si Hao sudah lama menutup matanya. Dia kemudian dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengambil kulit binatang itu. Individu dalam kegelapan tidak ingin mundur sekarang. Kulit binatang buas itu menyala, dan 6 karakter emas kuno meletus dengan pancaran ilahi. Mereka kemudian dipadatkan menjadi satu simbol. Kali ini, yang terlontar bukanlah pancaran pedang melainkan hamparan simbol. Seolah-olah 1 juta tentara Dao bergema bersama saat mereka menenggelamkan lokasi Si Hao, menariknya ke arah kulit binatang itu. Mengerikan sekali. Niat pedang kuno orang suci ini terlalu kuat. Persisnya bagaimana kekuatan seperti itu muncul, dan bagaimana hal itu tertinggal di kulit binatang itu. Itu sebenarnya masih bisa menghasilkan kemampuan ilahi semacam ini. Semua orang kaget. Kulit binatang buas ini tidak hanya berisi pedang yang ditinggalkan oleh seorang suci, tapi juga merupakan artefak berharga yang sangat kuat. Pada saat ini, simbol terkonsentrasi melilit Si Hao untuk membatasinya di dalam kulit binatang. Pengaruh sosok dalam kegelapan tidak kecil, dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan artefak magis setingkat ini sama sekali. Dia ingin menekan Si Hao dan mengambil teknik Kun Peng serta buku perunggu berharga untuk dirinya sendiri. Jika Si Hao berada pada kondisi puncaknya, dia secara alami tidak akan terjebak. Namun, dia saat ini terluka parah, jadi dengan niat pedang kuno dan artefak binatang yang berharga, peluang pihak lain sebenarnya cukup bagus. Dengan suara hong, Si Hao ditarik ke depan kulit binatang itu.
Tubuhnya menyusut dan terhisap ke dalam kulit binatang itu. Yi, ada dunia kecil di dalam kulit binatang. Pada titik genting yang sangat berbahaya ini, kesadaran spiritual Si Hao merasakan fakta ini. Lagi pula itu tidak biasa dan akan menyegelnya di dalam. Kulit binatang ini agak istimewa. Si Hao membuka 10 bagian surgawi dan melepaskan gelombang kekuatan yang mengamuk. Namun, dia menemukan bahwa masih ada sejumlah besar ki pedang yang turun. Itu terlalu menakutkan. Ini tidak kalah dengan pukulan yang dia lakukan dengan Si Yi. Kekuatan besar kuno ini benar-benar menakjubkan dan mencengangkan selama tahun-tahun kuno. Ding! Si Hao berteriak. Dia mengunci ruang di sekitar mereka dan menahan niat pedang. Dia batuk seteguk darah, bukan karena dia tidak bisa menghadapi serangan ini, tapi tubuhnya terlalu lemah sekarang. Pada saat yang sama, bagian tengah kulit binatang itu bersinar. Dunia kecil di dalam terbuka untuk menyedotnya. Dia melihat sekilas dunia kecil. Ada beberapa karakter yang berkilauan cerah, tapi dia hanya punya waktu untuk melihat 2 dari mereka, yaitu 6 dan Dao. Apa? Si Hao menjadi ketakutan dan ekspresi wajahnya berubah. Dia merasa bahwa binatang buas ini istimewa dan bahkan mungkin menakjubkan. Saat itu juga, dia menggunakan semua energinya untuk mengeluarkan 10 lorong surgawi dan mengunci segalanya. Di saat yang sama, dia mengedarkan teknik Kun Peng, dan dengan suara Hong, dia melepaskan diri dari hisapan. Si Hao tidak kalah dari pertarungan hebatnya melawan Si Yi. Dia batuk seteguk darah, tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyebarkan niat pedang dan menekan kulit binatang itu. Itu menjadi redup dan melayang ke bawah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya dalam satu gerakan sebelum menyimpannya. Yi, tunggu, potongan kulit binatang itu berbagi karma denganku. Di surga, pria misterius yang bertukar serangan dengan peri Yue-chan mengerutkan kening. Hatinya terasa agak kosong, perasaan ini cukup aneh dan asing. Individu yang baru saja kehilangan kulit binatang itu adalah seorang pembudidaya lepas. Dia adalah ahli tertinggi yang kuat, dan kulit binatang itu seharusnya miliknya. Namun ketika itu ada di tangannya, mengapa itu tidak memiliki fluktuasi yang menakutkan sekarang ketika dia menggunakannya? Dia merasa bahwa pasti ada beberapa misteri mendalam lainnya yang tersembunyi di dalam kulit binatang itu, tetapi sekarang telah ditangkap oleh Si Hao. Tuan dan Nyonya, dia sudah batuk darah terus-menerus. Jika kita tidak bertindak sekarang, tunggu apa lagi? Seseorang bertanya. Beberapa lintasan cahaya terbang, semuanya milik ahli tertinggi. Namun, tidak satupun dari tubuh mereka yang sebenarnya muncul, karena mereka masih tersembunyi. Mereka mencoba membuat Si Hao mati. Mereka semua adalah orang tua dan licik. Tak satu pun dari mereka bersedia mengambil risiko bahaya, dan semuanya berharap untuk menyingkirkan Si Hao dengan cara yang paling pasti. Weng! Tiba-tiba, Si Hao merasakan telinganya berdenging. Pikirannya menjadi kosong, dan jiwanya hampir terbelah 2. Pada saat berikutnya, tidak hanya 10 bagian surgawi terbuka, bagian surgawi dagingnya juga bersinar dengan sendirinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Mereka membentuk cincin ilahi yang gemilang. Pada saat yang sama, 8 atau 9 sinar cahaya ahli tertinggi tiba. Mereka semua dihancurkan oleh cincin ilahi dan dibubarkan. Tubuh Si Hao bergetar hebat saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Tatapannya sangat dingin saat dia menghadapi ronde lagi dari serangan ini. Saat dia bertarung melawan Si Yi, siapa yang berani bertindak seperti ini? Ini adalah kekuatan kutukan, yang sangat misterius. Dia dengan dingin melihat ke arah tertentu. Setelah itu, Si Hao memutuskan untuk mengabaikan semuanya. Seluruh tubuhnya bersinar, pola ilahi emas berjejer di permukaan tubuhnya, dan ada garis-garis hitam yang melewatinya juga. Dia telah mengubah dirinya menjadi bentuk manusia Kun Peng. Hong!
Ini adalah jenis pemberontakan, dan terlebih lagi ledakan amarah. Si Hao bergegas menuju area langit itu. Banyak orang menjadi heran, dan mereka semua mulai mundur. Ekspresi nenek si Hua menjadi lebih tidak menyenangkan. Dia bukan orang yang mengambil tindakan, dan di permukaan, dia selalu berada di luar tempat kejadian, namun pada saat ini, pemuda itu bergegas ke arahnya. Kurang ajar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia berteriak keras dan segera menggeser tubuhnya keluar untuk menyingkir. Namun, terlepas dari tindakan ini, di bawah kemarahan si Hao, kekuatan penghancur setiap tindakan sangat luar biasa. Tangannya menghantam tubuhnya, meledakkannya. Selain itu, meskipun tubuh asli si Hao tidak pernah menabraknya, cahaya keemasan melonjak di dalam angin kencang dan membentuk tangan yang hebat. Dengan suara pa yang bagus, itu menamparkan langsung ke wajahnya. Ini adalah teknik kunpeng yang selalu berubah. Itu membuat wanita tua itu terbang secara horizontal, merontokkan beberapa giginya dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kemarahan, dan penghinaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.